Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranis Ahmadinus dari kelas C9 Manajemen dengan nomor NPM 10 12 13 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'riful Quran atau definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia berkata, kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sirih, bukan bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT yang artinya dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Al-Mu'jizat. Mu'jizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya itu diantaranya terletak pada fasohah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Karena gaya bahasa yang demikian itulah Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar Al-Quran awal surat Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Al-manqulu bitawaturi. Al-Quran ditulis dalam huruf mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Al-muta'abbadu bitilawati. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca suatu huruf dari Al-Quran maka baginya suatu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Allah SWT menyebut Al-Quran dalam berbagai nama dan sifat. Di antaranya adalah yang pertama Al-Kitab atau kitab atau buku. Nama dan sifat ini dalam firman Allah Ta'ala, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah di atas. Juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Yang ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, Ar-Rahman atau yang keempat Ar-Rahmah atau Rahman. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam surat Yunus ayat 57 dan tercantum juga dalam firman Allah Ta'ala yang artinya
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang kelima, An-Nur atau cahaya. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Quran Surat An-Nisa ayat 174. Yang keenam, Ar-Ruh atau Roh. Nama dan sifat ini di antaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Surah ayat 52. Yang ketujuh, Asy-Syifa atau obat. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum juga dalam firman Allah Ta'ala, Quran Surat Yunus ayat 57 dan Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang kedelapan, Al-Haq atau kebenaran. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu, dan sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri, dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Quran Surat Yunus ayat 108. Yang kesembilan, Al-Bayan, penjelasan. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Quran Surat Al-Hijr ayat 1. Yang ke-10, Al-Mau'izah. Al-Mau'izah. Al-Mau'izah atau pelajaran. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum juga dalam surat Yunus ayat 57 dan disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nur ayat 34. Yang ke-11, Az-Zikr atau pemberi peringatan. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikr, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, Makanatul Quran. Dari sebagai nama-nama Al-Quran tersebut tergambarlah kepada kita Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama ada Al-Quran adalah Kitabun Naba'i wal Akhbar atau kitab berisi berita dan kabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan semua kisah dari Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Yang kedua, Al-Quran adalah Kitabul Hukmi wa Syariah atau kitab hukum dan syariah. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan kehendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak mengemalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah ditentukan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpanya musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepadamu mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang keempat, Al-Quran adalah kitabut tarbiyah atau kitab pendidik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nur ayat 34. Yang kelima, Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Pembahasan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Yang ketiga, muqtadal imani bil Quran, konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Salah satu tuntunan keimanan bagi orang muslim adalah al-imanu bil Quran, iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, al-ansu bihi atau akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'allumuhu atau mempelajarinya, dan ta'limuhu atau mengajarkannya, yakni tilawatan atau membacanya, fahman atau memahaminya, tatbiqan atau melaksanakannya, dan hifzan atau menghafalnya. Yang kedua, tarbiyatun nafsi bihi, membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi rabbaniyin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab atau Al-Quran, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Al-Imran ayat 79. Yang ketiga, as-salimu li ahkamihi, tunduk kepada kaum-kaumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat. Yang keempat, ad-da'watu ilaihi atau menyeru manusia kedepannya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Allah SWT berfirman, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Yang kelima, iqamatuhu fil ard atau menegakkannya di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amanat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13.
Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.